Mam, sok kelar, Mam, sini Jo. Ada dia. Malam baik, Ibu Selga. Ibu Selga. Ya, Malam baik. selamat malam. Selamat malam. Malam baik. Ibu Selga dapat lihat agak naik badan ini atau memang ada badit ini? Di Som kali kelihatan besar. Oh, memang puji Tuhan tiap kali orang Zoom biar kurus dapat lihat gode itu berkat nih Zoom ini. Udah boleh besar. Putar dulu tuh kuartet. Kita mau dengar ulang tuh kuartet. Kuartet, Om Meli, putar kuartet. Kuartet Ibu Selga dengan Ibu Yeni. Oh, ada. Ibu Selga punya. Ada. Bukan putar dulu Ibu Selga itu lagu. Bukan kuartet, akapela. Oh, akapela. Dengar dulu ini. Karena Double ini quartet. sejarah ini soalnya, sejarah. Kalau ada lagu begini ini Selamat malam sejarah. Tante Tini. Selamat malam. Tante Tini. Tuhan berkati. Malam Ibu Sempotan. Ini Jo. Oke. Sebelum mulai, Toreng. Selamat malam Adil. So, jam 18. Seboleh, Jun. Sudah pas lewat 2 menit. Ya. Mana pendeta? Sudah Ibu Suhani. Bapak Mai Tua so datang. Malam baik, Ibu Saryongso. Aduh Tuhan. Dia lagi bakunya karena sok kelaparan belum makan dia. Halo. Halo. Iya. Halo. Ibu pendeta, mana pendeta Del? Belum dapat lihat dia pemuka ini. 2 menit lagi kita mulai. Kita akan siaran langsung di Facebooknya gereja. Silakan Opa Weli. Halo. Oke, silakan Opa Weli mulai. Suaranya malah so hilang malah Pak kita. Ganggu sama pendeta tadi. Dapat dengar Pojok suaranya. kanan, pojok kiri handphone. Hilang suaranya. Oh ini kedengaran. Pojok kiri handphone di atas diklik dulu, Opa Weli. Ya. Pojok kiri handphonenya diklik. Oh ya. Pojok kiri diklik, klik 2 kali. Kedengaran Weli suara, kedengaran. Iya. Ya, pojok.
Hmm. Oke, suara saya kedengaran semua? Sudah kedengaran, silakan Opa. Oke, acara akan segera kita mulai. Malam, saudara-saudara. Acara penghiburan kita pada malam hari ini yang berkenan atas mendahuluinya akan Maya Mau dari Mike pada Rabu tanggal 3 September 2020 di Manado. Susunan acara ini sebagai berikut. Pertama adalah pendahuluan yang saya sampaikan, dan yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan Tanjung Perak, mohon dengan hormat itu kami mohon. Yang kedua, mewakili Rukun Tang adalah saudara Erik Patut. Dan yang ketiga, mewakili keluarga besar saudara Berti Mawu. Dan yang ketiga, kita akan mengikuti ibadah. Ada yang pertama adalah lagu pembukaan, lagu Sion nomor 395, dan Ajaib. Dan doa buka saudara Andris. Dan yang ketiga, pelayanan Tuhan. Dilanjutkan yang keempat adalah doa syafaat oleh Pendeta Albert. Dan dilanjutkan dengan lagu tutup, lagu Sion nomor 455.
pada saat damai perjalananmu. Dan yang keenam, doa tutup Pendeta Del Sompotan. Dan acara yang keempat selesai ucapan terima kasih oleh MC. Baiklah, Ibu Bapak Saudara sekalian yang tergabung dalam ini, acara sekarang kita mulai. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, minta kuasa Roh Kudus sehingga acara meskipun kita hanya berdoa ini, tentunya hikmat dari surga yang kita harapkan dan juga dapat berkenan kepada keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kita berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan masuki acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang mohon mewakili Jemaat Tanjung Perak oleh Saudara Andris Ahmad. Silakan. Om Andris Kalumata, kata-kata sambutan. Enggak kedengaran suaranya ini. Sudah. Sudah dengar suaramu. Sambutan yang mewakili Jemaat Tanjung Perak. Tekan yang ada yang di sebelah kiri itu loh, yang ada mic. Sehingga yang merahnya hilang. Yang sebelah kiri pojok. Siapa ini? Bicara, Jo. Sudah. Sudah, bicara aja. Bicara, Jo. Siapa Saudara Weli? Ya sudah, karena sambutan Saudara Erik Halele nggak bisa mewakili jemaat. Siapa? Saudara Kalumata mewakili jemaat. Oke, baik. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih, terutama keluarga besar Ngantung Mau. Kami atas nama Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Tanjung Perak, Surabaya. Kami masih merasakan rasa duka cita bersama-sama dengan keluarga tentunya. Namun dalam ibadah malam hari ini kami yakin kami akan mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan yang sejati sehingga kami dan keluarga besar Ngantung Mau boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja. Kami seluruh anggota Gereja Masih Advent ke-7, majelis dan mewakili juga Gembala Sidang, Pendeta Del, kami masih merasakan turut duka bercita bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih dan biar malam hari ini boleh menjadi keluarga semua. Ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Andris. Sambutan yang kedua adalah mewakili Rukun Tamang Advent Surabaya oleh Saudara Erik Lasut. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Tentu kita pada malam hari ini bisa berkumpul ya
walaupun hanya lewat Zoom meeting, kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama. Oleh karena untuk mengadakan penghiburan hubungan dengan meninggalnya Ibu Maya, ya. Maya Ngantung Mau. Kalau kita melihat Maya ini begitu banyak teman-temannya, ya. Saya lihat di Facebook itu begitu luar biasa sambutan dari teman-temannya dari berbagai tempat. Saya lihat dari Amerika, dari Manado, dari Surabaya. Jadi teman-temannya itu begitu simpati terhadap Maya ini. Dan jadi ini juga merupakan satu kebahagiaan bagi keluarga bahwa anaknya memang orang yang aktif dalam pergaulan. Ya, tentu ditinggalkan oleh istri tercinta, anak tercinta adalah satu kehilangan. Ya, saya sendiri pernah merasakan waktu ditinggal oleh papa saya, begitu ada satu yang kurang dalam kehidupan keluarga kami. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah satu power dalam rumah tangga. Nah, saya lihat Ibu Maya ini mempunyai 3 anak, ya, betul ya, Pak Berti? Ya. Ya. Nah, tentu ini adalah satu pergumulan bagi Michael yang akan merawat anak-anak dan bagi keluarga besar, karena tidak mudah untuk merawat 3 anak ini. Tapi saya percaya kalau semua keluarga kompak, saling membantu, pasti bisa untuk merawat dan mendidik anak-anak ini. Tentu punya cita-cita sendiri, ya. Nah, sehubungan dengan meninggalnya Maya ini, tentu kita berduka cita sebagai keluarga besar Rukun Tamang, Surabaya. Kita semuanya turut berduka cita, ya. Merasa kehilangan yang sangat dengan kepergian. Nah, ada beberapa pesan dalam Alkitab sehubungan dengan Maya atau orang yang meninggal, yaitu yang pertama, bahwa kematian itu adalah tidur, ya. Kematian itu adalah tidur. Di dalam Lukas 8 ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Jadi mari kita ingat bahwa Maya yang sudah pergi mendahului kita, dia hanyalah tidur sementara. Ya, karena kita percaya bahwa ada satu kebangkitan di masa yang akan datang, yaitu bila mana Yesus datang kembali. Jadi kita juga harus tetap setia sebagai umat-umat Tuhan. Marilah kita menjaga hidup kita supaya kita tetap setia, supaya bila mana Yesus datang, kita bisa bertemu kembali dengan Maya yang kita kasihi. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur 116 ayat 15, dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Karena semua orang suatu saat akan meninggal oleh karena dosa. Tetapi walaupun kita akan meninggal, kita mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Jadi kita mempunyai nilai di mata Tuhan. Walaupun kita sudah mati, karena semua orang pasti akan mati, tapi kematian kita berharga di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa ada kebangkitan bagi orang mati. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dikatakan ada kebangkitan orang mati. Seperti Kristus juga sudah dibangkitkan. Jadi mari kita ingat tiga hal ini. Bahwa kematian itu hanyalah tidur sementara. Kematian itu
berharga di mata Tuhan orang yang meninggal, yang dikasihinya, orang yang setia, berharga di mata Tuhan. Dan kita tidak harus selalu bersedih. Kemudian kita percaya bahwa akan ada kebangkitan. Seperti Yesus sudah dibangkitkan, maka kita percaya bahwa dari Maya juga akan dibangkitkan. Dan kalau kita bisa meresapi kata-kata ini, ayat ini, maka harusnya kita tidak perlu terlalu bersedih oleh karena kepergian dari Maya. Justru kita harus bersyukur. Makanya beberapa orang kalau di Minahasa, kalau ada kematian mereka mengadakan acara ucapan syukur katanya. Ya. Jadi setelah mereka bersedih, karena mereka bersyukur oleh karena kematian. Karena justru kematian itu akan membawa suatu sukacita nanti pada saat. Jadi atas nama Rukun Tamang Surabaya kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan semoga dengan duka cita ini bisa berganti menjadi sukacita karena satu saat kita ada harapan untuk bertemu kembali dengan Maya Ngantung Mau yang kita kasih bersama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Saudara Erik Lasut. Lanjutkan sambutan mewakili keluarga besar Saudara Berti Mabu. Baik, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalau malam hari ini boleh mengadakan malam penghiburan khususnya dari Jemaat Kadesera dan Rukun Tamang dan saudara-saudara yang terkasih walaupun kita berjauhan, tapi kita boleh memakai arti kematian khususnya bagi keluarga. Sudah jatuh, sudah tidak bisa duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami sangat merasakan kehilangan anak yang terkasih. Hampir 1 tahun lamanya dia harus menderita beberapa rumah sakit sudah dimasuki mulai dari Pasar, lalu kemudian Siloam Manado, Siloam Jakarta, Awalui Manado, Rumah Sakit Umum Kando Manado, dan terakhir di Rumah Sakit Arsen Manado. Nah, ini merupakan satu beban, satu peristiwa yang sebenarnya sebagai manusia kita tidak pernah ya, tapi di akhir-akhir hidupnya saya melihat bahwa terakhir dia katakan kepada saya waktu 2 minggu sebelum dia meninggal, dia katakan, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Padahal sebelumnya mulai Januari sampai bulan Agustus kalau tidak salah, dia begitu kuat dan begitu tabah, dan sedikit dia memberikan satu kekuatan khususnya bagi orang tua, bagi adik-adiknya, bahwa kalaupun dia sembuh, dia ingin berbuat sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Lalu kemudian beberapa hari sebelum dia meninggal, dia menunjukkan satu perubahan hidup yang luar biasa kalau saya melihat. Ada kata-kata yang terakhir dia katakan, kalau saya nanti pulang ke rumah,
Yang pertama saya akan cuci kaki orang tua, adik-adik, om-omnya, dan tante-tante. Itu kerinduannya. Tetapi rupanya Tuhan tidak mengizinkan dia pulang dengan sehat, tapi dia pulang untuk beristirahat di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagi kita semua mungkin kita melihat bahwa hati yang biasa ditinggal orang yang dikasihi, ditinggal oleh anak yang dikasihi, istri yang dikasihi, orang tua bagi ketiga anaknya. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya boleh mengambil satu inti daripada hidup daripada manusia, bahwa kita harus siap setiap saat. Amin. Kita katakan kita masih muda dan masih panjang, masih jauh. Tapi akhir daripada kematian itu kita tidak bisa tahu. Berapa umur dan Tuhan berikan kepada kita, kita sendiri tidak tahu. Hari ini, apakah saya besok, dari malam tertiduran saya pernah katakan kepada Isa bahwa seharusnya yang mendahului beristirahat adalah saya, karena secara umur saya lebih jauh dari dia. Dan saya katakan kalau mati mendahului, kamu salah satu orang yang menampilkan 5 di atas besar. Tapi justru terbalik. Dan itulah pelajaran yang saya sampaikan, bahwa hidup kita itu singkat. Dan kita tidak tahu giliran kita itu kapan. Namun saya melihat bahwa satu kekuatan yang saya boleh dapatkan melalui doa daripada saudara-saudara, baik konferensi Jawa Kawasan Timur, pendeta di jemaat di berbagai tempat, termasuk jemaat di Tanjung Perak, Rukun Tamang, Surabaya, rekan-rekan almarhum, mulai dari dia masuk sekolah Anjas Moro, TK, SD, SMP di Anjas Moro, lalu kemudian teman-temannya dari SLA Purwokadi, di mana dia 3 tahun berasrama, lalu kemudian mereka hijrah ke Amerika. Banyak kenangan yang dia tinggalkan di umur yang pendek, tapi banyak kenangan yang ditinggalkan. Sekarang dia meninggalkan suami dan 3 anak yang masih terlalu dini. Anaknya belum tahu arti daripada ditinggalkan oleh seorang. Namun saya melihat dukungan doa, support dari saudara-saudara yang sampai pada saat ini terus mengalir, itu boleh menguatkan kami keluarga. Sekali lagi, kami atas nama keluarga, kedua adik Alan dan Caroline, kami mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas setiap dukungan doa maupun beberapa kunjungan yang kami boleh dapatkan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami keluarga. Dan kami tidak akan takut, oleh karena Tuhan selalu menyertai kami. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan berdua dengan anak-anaknya yang kedua, yaitu 10,000. Itu yang sering dinyanyikan oleh almarhum dengan anaknya. Setiap saya berkunjung ke kamarnya, dia suka menyanyikan lagu itu.
itu merupakan satu doa, satu penghiburan yang dia tinggalkan, merupakan satu kenangan yang bagi keluarga, adik orang tua, kedua adik-adik menjadi satu kenangan yang tidak pernah dilupakan, dan satu harapan akan berjumpa di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati malam hari ini atas apa yang terselenggaranya acara ini. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih untuk sambutan Saudara Andris mewakili jemaat dan juga Saudara Erik dan juga keluarga. Kita akan masuki ibadah. Yang pertama kita akan menyanyi dalam lagu Sion nomor 395, Damai Ajaib. Bait pertama dan yang terakhir saja, keempat. Dan doa buka Saudara Andris. Lanjutkan pembawaan firman Pendeta Albert dan juga doa syafaat. Dan lagu Sion tutup 455 dan doa tutup Pendeta Del. Melangkai, marilah kita membuka lagu Sion nomor 359, Damai Ajaib. Bait keempat. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pertemukan kembali dalam acara ibadah penghiburan melalui Zoom online ini Tuhan. Biarlah ini bisa terjadi sampai selesai dengan tidak kurang apa-apapun juga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Saryongsong, Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman percaya kami, memberikan pengharapan yang benar-benar yang daripada Tuhan, terutama bagi keluarga Mau, keluarga Ngantung, dan keluarga besar Wawuruntu. Terima kasih Tuhan, bersertalah dalam acara ibadah penghiburan ini Tuhan. Kami persembahkan semua hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Waktu yang indah ini untuk Pendeta Albert Saryongsong. Ya, yang lain itu di unmute dulu supaya tidak tumpang tindih suaranya. Selamat malam saudara-saudara yang kami sangat kasihi. Malam. Terima kasih. Ada satu sukacita Malam. kalau kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom dan kita boleh berbakti. Saudara-saudara, dari kami sesungguhnya punya kerinduan besar pada waktu yang lalu untuk menghadiri upacara pemakaman dari anak kita sama-sama ialah Lisa atau Maya. Tetapi oleh karena hari itu juga kami harus membuat rekaman KKR sehingga tidak mungkin meninggalkan tempat. Itulah sebabnya dengan ada acara ini kami sungguh berterima kasih bahwa kami punya kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga. Walaupun hanya muka dengan muka seperti ini. Kami mengikuti acara pada waktu yang lalu sampai selesai. Pingin rasanya, kalau boleh tidak habis-habis Zoom-nya. Tetapi acaranya harus berakhir sehingga kemudian kita berpisah untuk sementara waktu. Memang ada satu kerinduan saudara-saudara karena mungkin kita ini lama bersama-sama di Tanjung Perak, sudah merasa sebagai satu keluarga, rasanya kok kalau ketemu kemudian mau pisah itu rasa berat. Saya menyadari walaupun kami masih bisa menempuh
hanya 1 jam tiba dengan saudara-saudara di Perak, tetapi ada rasa rindu kepada saudara-saudara semua yang ada di Tanjung Perak. Nah, dalam situasi ketika ada satu keluarga kita yang berduka, tentunya ini sangat memukul kita semua. Sebagai satu keluarga besar, kita merasa bahwa apa yang terjadi kepada satu keluarga kita, maka itu kita juga akan merasakannya. Saudara-saudara, kita hidup sekarang di satu dunia yang penuh dengan kehancuran dan penuh dengan hati yang patah. Kita hidup di satu dunia yang penuh dengan hati yang luka. Kita tahu kenapa ini semua terjadi oleh karena dosa tentunya. Kita berjalan dan setiap saat kita bisa ketemu dengan orang yang hatinya terluka. Hatinya patah oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Dan mungkin saja di antara kita semua pada malam ini pun kita sementara merasakan hati yang patah atau broken hearted. Dan kita merasa terluka terhadap sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak merasakan luka dan hancur hati. Kita semua tentu telah merasakan bagaimana kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Saya masih ingat betul saat-saat di mana anak-anak pun masih kecil, tentu saudara-saudara tahu bagaimana almarhumah meninggalkan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil. Tidak mudah, saudara-saudara. Dan saya pikir bahwa ini juga yang dirasakan oleh anak kita Michael. Bagaimana dia harus dengan ketiga anaknya, kebetulan sama kami itu 3 anak, kemudian ditinggalkan. Tetapi Tuhan itu baik. Kita tidak pernah menyangka bahwa kehidupan kita yang terluka, kehidupan kita yang hancur, hati kita yang patah itu, kemudian Tuhan bisa membalut dengan berbagai hal yang kita tidak mengerti. Saya harus mengatakan, saat ini saya merasa bahagia. Saya merasa bersuka cita. Apapun luka di hati yang pernah kita rasakan, duka cita yang pernah kita rasakan, dan luka yang begitu dalam yang menggerogoti hidup kita sulit untuk dilupakan, tetapi segala sesuatu pada akhirnya kita belajar bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan itu adalah obat yang paling mujarab dalam hidup. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita mengenal ada 3 brokenness atau kehancuran dalam hidup. Yang pertama yang kita kenal dengan physical brokenness. Bahwa kehancuran secara fisik, kita merasa sakit, kita menderita karena sakit fisik, kita ada luka secara fisik. Dan saudara-saudara, itu pun dirasakan oleh anak kita semua. Dirasakan oleh Lisa, setahun dia menderita. Itu adalah physical brokenness. Lalu kemudian ada kehancuran yang kedua yang kita kenal dengan emotional brokenness. Bahwa ada kehancuran secara emosi ketika hati kita merasa hancur dan kita merasa menderita dalam hidup, menderita di dalam diri kita ini. Dan itu kita alami. Siapapun dapat mengalaminya. Kemudian yang ketiga yang kita kenal dengan spiritual brokenness. Kehancuran karena dosa. Dosa yang kita lakukan menyebabkan kehancuran dalam diri kita, tetapi kita bersyukur kehancuran apapun tidak lepas dari pandangan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin membawa pikiran kita kepada satu ayat yang dituliskan dalam Mazmur 147. Saya membaca tulisan pena inspirasi dalam Fundamental of Christian Education. Di sana menyebutkan begini, adalah baik bagi kita untuk membaca 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Saya baca, saudara-saudara. Kenapa Nyonya White dia katakan ada baik bagi kita untuk membaca 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Oh, saudara, pada waktu saya membacanya, tergambar dalam pikiran saya betapa tidak berdayanya kita manusia ini
tanpa Tuhan. Saya membaca bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa tertera dalam tulisan-tulisan ayat itu. Sederhana, saudara, tapi syarat dengan makna. Saya baca teliti baik-baik, barulah saya sadar kenapa pena inspirasi menyuruh kita baca bagian 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Di sana kita lihat gambaran Tuhan kita yang maha besar dibandingkan dengan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan semua langit, alam semesta bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita diajak pujilah Tuhan. Haleluya, serukanlah namanya, bersukacitalah. Kenapa? Bukan karena kita tidak punya penderitaan. Bukan karena kita tidak punya masalah. Bukan karena kita tidak punya tekanan dalam hidup. Tetapi setelah kita lihat kebesaran Tuhan, maka betapa kecilnya penderitaan dan kesusahan kita dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah buat dalam diri kita masing-masing. Pernahkah kita menghitung berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Pernahkah kita menghitung setiap hari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Termasuk kepada Saudara Berti, Ibu Selga, Allen, kemudian Caroline, dan semua keluarga. Coba kita hitung. Lalu kemudian kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Hati yang luka yang kita alami. The broken hearted yang kita alami. Karena Lisa, Tuhan izinkan beristirahat. Jikalau kita kalkulasi, saudara, maka kita akan dapati bahwa sungguh amat jauh lebih besar kebahagiaan dan berkat kasih karunia Tuhan yang Dia telah curahkan dalam hidup kita. Saudara, tidak heran Alkitab, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa kita harus menghitungnya? Kalau ketika kita menghitungnya, yang akan keluar dari mulut kita adalah puji Tuhan. Haleluya. Karena semua kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini jauh lebih besar daripada semua kesusahan, penderitaan yang kita rasakan dan hati kita yang luka ini. Dan sudah seperti itu pun Tuhan masih berbicara kepada kita di dalam Mazmur 147. Mari kita buka sama-sama, saudara. Saya ingin kita membacanya. Mazmur 147, ayatnya yang ketiga saja. Saya rindu kita bisa baca bersama-sama. 147. Apa yang dia sebutkan di sini? Mazmur 147, ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, kita sudah kalkulasi semuanya, kita masih mendapatkan lagi anugerah Tuhan ketika kita membaca ayat ini. Yang mengatakan, Ia akan menyembuhkan. Apa yang Dia akan sembuhkan, saudara-saudara, dari kita? Dia akan sembuhkan hati kita yang hancur. Dalam bahasa Inggris dia katakan, He heals the broken hearted. Dia akan menyembuhkan hati yang luka. Dan yang kedua, and binds up their wounds. Dan Ia akan membalut, mengobati luka-luka kita. Saudara, kalau kita hanya membaca sepintas kata broken heart, hati yang patah ini, sakit hati, atau luka, maka dalam bahasa Indonesia, saudara, maknanya sepertinya tidak terasa sangat dalam. Tetapi kalau kita membaca di dalam bahasa asli, kata broken hearted ini itu menggambarkan, saya baca saudara. Dia katakan begini, bahwa sesungguhnya pengertian dewasa sekarang ini tentang hati yang patah ini hanya sekedar saja. Tetapi kalau kita mengerti bahasa aslinya, dan tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia hanya mengatakan patah hati, tapi sebetulnya di dalam bahasa asli dia menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan broken heart, hati yang
hancur ini adalah sesungguhnya pengertiannya begitu dalam sekali. Apa pengertiannya? Ialah hati yang hancur berkeping-keping. Gimana itu hati yang hancur berkeping-keping? Lalu disebutkan hati yang hampir, karena dia sudah hancur berkeping-keping, hampir tidak dapat lagi diobati. Itu yang dimaksud dengan broken heart yang disebut di dalam ayat ini. Lalu kemudian yang luka juga demikian. Bukan sekedar luka biasa, saudara. Tetapi luka yang begitu dalam yang diakibatkan oleh pergumulan dalam hidup kita yang begitu berat sehingga nyaris kita tidak bisa tertolong. Itu yang dimaksud dengan broken heart dan hati yang luka. Saudara, kalau begitu, ketika kita mengalaminya, dan termasuk hati yang luka itu adalah penderitaan, pergumulan kita, tekanan hidup, oleh karena kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Sulit, saudara. Saya pernah menyaksikan satu upacara di kampung ketika ada seorang yang meninggal dunia. Rasa-rasanya, saudara, istrinya itu akan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam peti mati. Mau mati bersama-sama dengan suaminya. Hancur hatinya, saudara-saudara. Dan pada saat suaminya telah beberapa tahun telah meninggal, kemudian orang bilang kepadanya, "Kenapa kau tidak menikah lagi?" Orang ini berkata, "Lebih baik aku mati dalam kesendirian." Luar biasa, saudara. Hati yang begitu hancur dalam dirinya. Dan kadang-kadang, saudara, hati yang hancur seperti ini, kalau orang itu tidak beriman, maka dia akan dengan mudah menyerahkan diri kepada perkara-perkara yang tidak pantas. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kepada kita jaminan. Apa jaminannya? Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati? Yang pertama tentunya, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Kesembuhan apa yang Tuhan maksudkan dalam ini? Kesembuhan dari rasa sakit, kesembuhan dari penderitaan oleh karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Saya mengenal betul siapa Lisa. Masih kecil pada waktu kami tiba di Tanjung Perak tahun 97, dan atas kebaikan hati dari keluarga Om Andris, keluarga Kalumata, kami tinggal di rumah mereka di atas sebelum pindah di depan. Kami mengenal keluarga Berti. Kami mengenal Ibu Selga. Mengenal semua yang ada di Tanjung Perak, hubungan seperti satu keluarga. Mengenal semua ini anak-anak, bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka besar. Dan ketika mereka mau menikah, saya yang mengurus persoalannya pada waktu mereka, Lisa akan menikah di Bali. Itu persoalan yang cukup berat ketika itu. Tetapi bisa diselesaikan. Bagaimana kita lihat Lisa, dia dengan suaminya, mereka menikah dan memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Perjalanan kelihatan begitu bagus. Kelihatannya mereka menikmati perjalanan ke Amerika. Tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok, lusa, tula, sampai minggu depan. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi yang pasti, saudara, yang kita tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkan luka hati kita, patah hati kita, pergumulan kita, dan Dia akan membawa kepada kita, berikan kuasa yang luar biasa yang akan memampukan kita untuk menghadapi rasa sakit apapun oleh karena terpisah dengan orang yang kita kasihi. Bukan hanya itu,
Tuhan juga dia menawarkan harapan kepada kita. Harapan apa? Sesuatu yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Dia menawarkan harapan untuk memulihkan hati yang luka. Dia menawarkan kepada kita supaya kita dapat melupakan hal-hal yang membuat kita susah. Dan kita ingat semua perkara-perkara yang baik, apalagi masa depan kita yang baik dan cerah yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan karena Tuhan mau menyembuhkan luka kita, hati kita yang patah, maka dia datang sendiri ke dunia ini menjelma jadi manusia. Dia menderita karena kita. Dia disalib karena kita. Semuanya itu dia lakukan karena ia begitu mengasihi saudara dan saya yang hatinya sangat terluka. Alkitab menyebutkan Tuhan itu dekat kepada mereka yang hatinya hancur, hati yang patah. Tuhan dekat kepada mereka. Saudara-saudara, bukti daripada Tuhan yang rela merasakan penderitaan kita, menggantikan tempat kita karena dia cinta kepada kita, ialah suaranya yang penuh dengan penderitaan ketika dia berkata di salib, "Ya Bapa, ya Bapa, kepadamu aku menyerahkan diriku." Seruan dari Yesus Kristus itu adalah seruan sakit hatinya oleh karena dosa yang kita lakukan. Tuhan telah melakukannya. Dan kalau kita merasa bersusah hati, maka Tuhan yang sama, yang telah memikul salib itu, dia juga yang akan memikul beban kita. Dia akan memikul beban Michael dan anak-anak. Dia akan memikul beban Onberti dan anak-anak. Ibu Selga dan anak-anak. Dan semua keluarga besar. Dia akan memikul beban kita. Sehingga beban perjalanan hidup kita terpisah dengan orang yang kita kasihi akan terasa ringan sekali. Kemudian yang kedua dalam paragraf ini katakan, dia akan membalut luka dan membalut luka apa yang kita rasakan saudara dalam hidup ini sehingga Tuhan akan membalutnya. Luka yang susah untuk disembuhkan, nyaris tak dapat disembuhkan, tetapi Tuhan dapat membalutnya. Kalau kita baca saudara Alkitab, kita akan temukan banyak janji Tuhan untuk membalut luka kita. Betapapun dalamnya luka kita. Apa yang Tuhan katakan? Untuk membalut dan membebat luka hati kita, maka Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Keluarga tidak berjalan sendiri. Suami yang ditinggalkan tidak berjalan sendiri. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan keluarga ini yang sementara terluka hatinya. Dia akan melindungi dan memelihara keluarga ini untuk melewati berbagai pergumulan yang semakin hebat menjelang kedatangannya. Saudara, tahukah kita bahwa rasa sakit yang kita rasakan juga dirasakan oleh Tuhan kita? Rasa sakit yang dirasakan oleh keluarga besar ngantung mau. Keluarga besar mau, keluarga besar wawu runtuh. Semua keluarga yang merasakan. Tahukah saudara-saudara bahwa juga Tuhan turut merasakannya? Air mata yang tercucur dari mata keluarga. Tuhan merasakannya. Kalau saja Tuhan ada sekarang ini, dia juga akan bersikap sama ketika dia berada di Betani. Alkitab mengatakan, maka menangislah Yesus. Dia tahu saudara penderitaan kita. Dia tahu siapa nama-nama kita. Dia tahu apa yang kita sementara gumuli sekarang. Dan ia merasakan setiap hal yang kita rasakan sebagaimana manusia. Bukankah kita memiliki imam besar yang turut merasakan seperti yang kita rasakan? Saudara, yang berikut,
untuk membalut luka kita, maka Tuhan memberi kepada kita penghiburan. Tidak ada penghiburan yang sejati kecuali dari Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu." Saudara dan saya, kita boleh ditinggalkan oleh orang tua kita. Kita boleh ditinggalkan oleh anak kita, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapapun bisa terpisah dari kita. Tetapi Tuhan selalu akan mengulurkan tangannya yang penuh dengan penghiburan itu untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah langkah hidup kita. Boleh jadi, saudara, ketika kita susah, Tuhan tidak langsung angkat beban susah kita, tetapi dia mengatakan, "Aku akan mendampingi engkau supaya kita bergumul bersama-sama mengalami kesusahan ini." Bukankah kata dari converter itu, atau yang disebut penghibur itu adalah Yesus dalam bentuk Roh Kudus, dia datang untuk mendampingi kita, memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita melewati rasa sakit, melewati kesusahan dan penderitaan, dan melewati duka cita. Kemudian, supaya Tuhan membalut luka kita, maka dia menunjukkan kepada kita compassion, belas kasihan. Belas kasihan Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Belas kasihannya adalah bukti dari cintanya kepada kita. Dia tidak mau melihat umatnya bergumul sendirian. Dia akan selalu berada di samping kita untuk menolong kita supaya kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan berkata seperti ini, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Bukan berarti hidup kita tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita. Kita akan mengalaminya, tetapi Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, melewati setiap penderitaan dan kesusahan. Kadang ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, iman kita menjadi lemah. Kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa? Kenapa?" Tentu sebagai orang tua, kita lebih baik kita yang menderita dari anak kita. Tentu kita bertanya, mungkin Saudara Berti akan bertanya, "Tuhan, kenapa bukan saya?" Atau Ibu Selga akan berkata, "Kenapa bukan saya? Saya kan sudah lebih tua, ini masih muda." Saudara-saudara, cara Tuhan memandang kita dengan cinta kasih, dia tidak melihat usia. Tetapi saudara-saudara, apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, maka ia tidak akan membiarkan keluarga kehilangan pegangan. Dia tidak akan membiarkan keluarga itu jatuh dan meninggalkan kasih dari Tuhan. Saudara, saya membaca satu kisah tentang seorang sebelum saya akhiri pembicaraan saya. Mungkin ini dia masih memberikan gambaran kepada keluarga dan kepada kita semua. Ada seorang yang sangat terkenal pada zaman itu. Dia seorang musician, ahli musik, pemain piano yang hebat, konser kemana-mana. Satu ketika, dia diundang untuk konser. Dia berasal dari Chicago. Dan dia diundang untuk konser di St. Louis. Pada waktu dia diundang, istrinya dalam keadaan hamil besar. Tapi undangan itu undangan yang sangat penting bagi dia, sehingga pada waktu dia akan berangkat, dia berkata kepada istrinya ini tidak lama lagi melahirkan, tinggal tunggu-tunggu melahirkan. Itulah sebabnya dia bilang, "Besok aku akan segera kembali. Selesai konser, aku akan kembali." Dan orang ini pergi. Namanya adalah Tommy Dorsey. Tommy Dorsey pun dia berangkat. Pada waktu dia berangkat, dia mengadakan konser. Dia mendapatkan berita melalui telegram
Dia mengatakan kepadanya, berbahagialah, engkau telah menjadi seorang ayah yang luar biasa. Istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa bahagianya dia karena mengetahui bahwa dia sekarang telah menjadi seorang ayah. Anaknya sudah lahir. Tetapi ada kalimat yang berikut yang menyusul. Tetapi mohon maafkan kami karena istrimu tidak dapat diselamatkan. Istrinya meninggal. Anaknya hidup. Malam itu segera dia meninggalkan St. Louis, lalu kemudian dia balik menuju ke Chicago untuk melihat istrinya. Tetapi saudara, begitu dia tiba di Chicago, dia dapati anaknya pun meninggal dunia. Betapa hancur hatinya. Sedih sekali. Dia segera merasa bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan dia. Tuhan tidak peduli lagi dengan dia. Maka sedikit demi sedikit ia meninggalkan imannya. Dan dia membuat satu keputusan. Mulai hari ini saya tidak akan pernah lagi menyentuh piano, memainkan piano. Tahun-tahun berlalu. Sampai pada satu saat dia telah duduk di depan sebuah piano. Tapi dia ingat janjinya. Dia tidak akan memainkan lagi piano. Tetapi di dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang berbeda. Tadinya dia merasa kosong, sekarang dia memerlukan sesuatu. Dia mulai meletakkan jari-jarinya di piano. Lalu dia mulai memainkan tuts piano itu satu demi satu. Dan pada saat dia mulai memainkan piano itu, maka imannya kembali mulai bertumbuh. Pada saat dia memainkan piano, dia terinspirasi. Dan dia mulai membuat sebuah gubahan lagu. Dan gubahan lagu itu sering kita nyanyikan, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara tahu lagunya, mungkin saudara boleh juga menyanyikannya. Lagu itu dikarang oleh Tommy Dorsey, yang kehilangan istri dan kedua anaknya. Dan dia kehilangan imannya. Tetapi Tuhan mencintai dia. Dia dipanggil kembali dan dia menciptakan lagu yang sangat populer. Yang sering kita dengarkan, dinyanyikan di gereja. Lagu itu berjudul Take My Hand. Saudara tahu lagunya? Praises Lord, take my hand. Lead me on, help me stand. Mungkin kita boleh lakukan sedikit lagu itu, karena lagu ini adalah cetusan iman dari seorang. Dia tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi. Tapi imannya pada akhirnya muncul dan dia menciptakan lagu ini. Lagu ini, saudara, Praises Lord, take my hand. Saya tahu Pendeta John dan lain-lain tahu itu. Pendeta John boleh hidupkan itu supaya ada suaranya, dan boleh kita, kalau saudara tahu, saudara boleh hidupkan, saudara punya apa namanya? Lalu kemudian kita nyanyikan lagu ini. Lagu itu berjudul Praises Lord, take my hand, lead me on, help me stand. Dia punya nada mungkin seperti ini. Praises Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand. Praises Lord, lead me home. Saudara pernah dengar lagu ini? Saudara pernah dengar kan? Sering saudara nyanyikan. Kemudian
Ayat kedua dia katakan begini. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Saudara, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Keluarga yang ditinggalkan tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa Yesus kita jatuh, saudara. Itulah sebabnya lagu yang dinyanyikan ini, dia mengatakan, Tuhan, peganglah tanganku. Aku hampir binasa. Aku berseru kepadamu. Aku memanggil namamu. Peganglah tanganku. Jangan aku jatuh. Peganglah tanganku, oh Tuhan. Tuntunlah aku pulang ke rumah. Saudara, penghiburan selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Kepada keluarga, kepada suami, mama, papa, dan semua keluarga besar. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memegang tangan kita. Kita boleh saja mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ada duka cita. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Tuhan, peganglah tanganku. Tuntunlah aku untuk pulang ke rumah. Rumah kita tidak lama lagi akan kita segera huni. Rumah di surga. Dan itu adalah kerinduan kita semua yang telah terpisah dengan orang yang kita kasihi. Bahwa satu saat kita akan bertemu kembali dan tinggal di rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Kiranya ini bisa memberikan penghiburan kepada keluarga yang untuk sementara waktu ditinggalkan oleh anak yang dikasihi. Saudara Berti, Ibu Selga, dan semua keluarga besar, Michael, anak-anak, semua keluarga. Pastikanlah bahwa tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh benar firman-Mu yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Di dalam keadaan kami apapun, Engkau berbicara kepada kami. Dalam penderitaan dan kesusahan serta duka cita yang kami alami, Engkau berkata bahwa Tuhan, Engkau akan menyembuhkan hati yang patah. Dan Engkau akan membalut luka-luka dalam hidup kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada batas. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh dengan cinta kasih itu akan memegang tangan kami supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendoakan keluarga yang berduka. Secara khusus anak kami Michael dan ketiga anaknya. Oh Tuhan, tentu tidak mudah membesarkan ketiga anak ini. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tangan-Mu akan terus menuntun langkah hidup Michael dan anak-anak. Demikian juga orang tua, Saudara Berti dan keluarga besar. Demikian juga Ibu Selga dan keluarga. Adik-adik semua, Alan dan Caroline. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka semua. Supaya mereka tetap ingat untuk bergantung terus kepada Tuhan. Bahwa perpisahan yang sementara ini tidak akan sanggup merenggut iman mereka.
tetapi sebaliknya iman mereka akan semakin kuat di dalam Tuhan, karena janji-janji Tuhan, penghiburan daripadamu, dan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang tidak akan pernah undur dari keluarga. Oh Tuhan, kuatkan, teguhkanlah iman keluarga. Melihat peristiwa ini, mereka akan selalu berharap pada satu saat bila mana ada pertemuan dengan Tuhan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Kami manusia lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oh Tuhan, datanglah sebagaimana janji-Mu, mendampingi keluarga yang berduka, berjalan bersama-sama dengan mereka, agar mereka dapat melalui hidup yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan ini, dan luka hati mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan berubah menjadi umat-umat-Mu yang makin teguh di dalam iman, harap, dan kasih kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena janji-janji-Mu membuat iman kami teguh. Harapan kami dan juga keluarga tentunya yang paling utama. Agar kami semua dapat memelihara iman. Supaya manakala Tuhan datang, kami semua tersedia untuk hidup yang kekal. Bertemu dengan semua orang yang setia yang telah mendahului kami. Dan ada satu sukacita yang tiada taranya. Dan kami akan hidup dengan Tuhan selama-lamanya dalam kebahagiaan dan sukacita yang tiada akhirnya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai semua keluarga yang berduka dan kami semua yang hadir melalui Zoom ini. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ayo MC, di unmute. Lagu tutup, lagu Sio nomor 455. Bait pertama dan yang terakhir.
Pendeta Del Sompotan, doa tutup. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh mengadakan acara penghiburan terkhusus untuk keluarga Ngantung dan keluarga Mawu yang berduka cita oleh karena Tuhan telah izinkan beristirahat sementara dalam kematian saudari yang kekasih kami, saudari Lisa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini bukan hanya keluarga, tapi kami semua telah dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Albert Saronsong. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar yang berduka cita, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan saja, segenap keluarga akan tetap melanjutkan kehidupan mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk suami terkasih, Saudara Michael, dan ketiga anaknya, Owen, Nate, dan Shen. Tuhan kiranya memberkati dalam pertumbuhan mereka, anak-anak ini, dalam pendidikan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kuasa, kesanggupan kepada Saudara Michael untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan ini dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk adik-adik dari almarhumah, keluarga Allen dan keluarga Caroline. Tuhan berkati mereka, penghiburan dari sorga kiranya terus menjadi bagian mereka di dalam kehidupan mereka. Demikian pula kepada kedua orang tua mereka, dari kedua belah pihak, baik Om Berti dan keluarga besar Mawu, maupun Tante Selga dan keluarga besar Wawaruntu, bersama-sama juga dengan Pak Widodo. Kiranya kekuatan penghiburan dari sorga akan juga menyelimuti semua keluarga besar ini untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, ada jaminan pengharapan kami untuk kami boleh bertemu dengan kekasih-kasih kami yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat sementara dalam kematian. Berkati kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, yang sudah mengambil bagian dalam acara penghiburan ini. Kiranya berkat perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih, rangkaian acara kita sudah selesai. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada sambutan mendadak dari Ibu Sela. Kami persilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Beli. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dari Manado. Selamat malam. Saya pribadi merasa tadinya kita sudah, tidak bisa bicara ya. Tapi dengan ada khotbahnya tadi kita merasa dikuatkan. Amin. Merasa dikuatkan. Memang sempat down lah kita semua ya. Karena walaupun dia sudah seperti itu, kita masih mengharapkan untuk dia umur panjang. Tapi Tuhan berkata lain, biar ini menjadi menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Terima kasih banyak atas perhatian dari saudara-saudara kita Tanjung Perak yang bikin acara malam penghiburan. Dan memang benar-benar kami merasa terhibur oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Albert Saronsong. Terima kasih, itu aja.
Oke, terima kasih Ibu Sela, karena suka tidak suka bahwa keluarga besar ini masih termasuk di Jemaat Tanjung Perak dan di dalam pelayanan dalam segala bidang selalu peduli untuk kami di Jemaat Tanjung Perak. Hanya itu yang kami dari Jemaat Tanjung Perak bisa memberikan dengan teman-teman dari Rukun Tamang dan sahabat-sahabat. Dan ada juga dari teman-teman dari Maranatha. Izinkanlah saya, mungkin Saudara Berti ada tambahan? Alan atau Caroline? Saya tahu Alan itu waktu yang terakhir di Zoom di kubur, dia sempat menyampaikan kata-kata sesuatu yang dia sampaikan. Oh, ada Jelly juga. Jelly? Ya, Jelly juga menyampaikan teman, boleh? Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Turut berduka cita Tante Sela, Om Berti, semuanya. Terima kasih. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, ketabahan dari surga. Biarlah kita tetap setia, sehingga pada waktu nanti, Maranatha nanti, kita akan bertemu satu sama lain yang kita kasihi bersama-sama. Amin. Amin. Oke, masih ada? Alan mana Alan? Len? Unmute Len. Kemarin di gereja. Malam dari Manado. Terima kasih untuk acara malam ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan. Seperti mimpi, tapi kita bangun, inilah yang terjadi. Tinggal kita saling menguatkan, karena satu tujuan kita di surga. Itulah yang membuat kita kuat, bahwa kita akan bertemu nantinya di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Terima kasih Alan. Kalau saya melihat mukanya Alan ini sampai dengan sekarang, saya sangat masih mengingat bagaimana Alan memberikan sumbangan di gereja dengan uang sakunya 18.500 dengan uang logam yang dia bawa. Saya masih ingat 18.500. Dan sampai dengan saat sekarang ini, dia tetap peduli dengan Jemaat Tanjung Perak. Terima kasih Saudara Alan. Masih SD. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Dan mungkin Caroline, ada Caroline? Caroline lagi nonton juga sama lagi Zoom juga. Lin di kamar tapi. Lin? Iya, itu loh. Lin? Caroline mau ngomong. Ya. Om Edi Selamat tadi malam. Mana gambarnya, Lin? Malam, Om-om, tante-tante. Selamat malam. Terima kasih buat acara malam ini. Bisa menguatkan. Saling menguatkan ya. Amin. Amin. Oke, kalau demikian, sebelum saya kasih bebas, izinkanlah saya sebagai tunjuk BMC menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena acara untuk penghiburan untuk keluarga besar Mawu dan juga kita semua menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah ikut bersama-sama di Zoom ini dan juga kepada Saudara Erik Lasut dan Saudara Erik Talele tidak sempat hadir, diwakili oleh Saudara Andris, dan demikian juga kepada jemaat, dan demikian juga hamba Tuhan, Pendeta Albert. Memang saya melihat bahwa hubungan secara kekeluargaan di dalam pelayanan itu tetap menguatkan kami. Bukan firman Tuhan disampaikan tadi, bukan hanya untuk keluarga Mau, tapi termasuk kami semua, terutama saya. Dan terima kasih juga keluarga besar yang sudah memberikan kesempatan ini. Yang lebih utama, terima kasih kepada Pendeta Del Sompotan yang sudah memperkasai untuk acara kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pakatuan Pekelawiran. Kami silakan kepada Pendeta Del. Makasih, dadah. Terima kasih. Sampai baku dapat di Surabaya. Terus dikuatkan Tante Selga, Om Berti, ya.
Michael. Kalau COVID soalnya nggak ada. Kalau COVID soalnya nggak ada, jalan info ya, Ibu Silga ya. Jalan-jalan ke sini. Nggak ada. Oke. Halo. Oke, selamat malam semua. Sampai baku dapat di Surabaya. Amin, amin. Orang dulu Tante Selga. Jakarta juga Tante Sela. Nah, boleh. Sekarang kan jadi sekarang lagi jadi penggantinya Maya kan, jadi ibu bagi itu 3 anak. Iya. Iya. Jadi kalau jalan mesti bawa anak sekarang. Oh, iya. Semangat Tante Sela. Semangat. Mesti biasa tuh cucu-cucu dengan kalau udah 3, 1 pegang di kaki, 2 di tangan, terus 1 di kaki. Oma jalan. Nah, lihat tuh oma yang ada cucu begitu. Tapi ini kan kalau cucu ada semua sudah tahu orang pegang di mana. Jadi ada cucu, ada cucu tuh. Opa sudah kuat bajalan tuh cucu tambah banyak. Ini orang kalau semakin banyak tuh cucu kok opak sekolah ya, gantung kanan di kaki. Kalau orang nomor 3 opak. Itulah. Mana itu Nek Sean. Bantu. John. Ini. Oh, ada Ryan ini. Ryan. Pendeta Ryan ini. Belum. Owen. Dia jadi wakil. Ada Vera mau sambutan Vera. Ya, ikut berduka cita buat Pak Berdi, keluarga besar Mawu, keluarga besar Selga, ikut berduka cita. Selamat malam Pak Pendeta. Mewakili Maranatha. Selamat malam Ibu Vera. Selamat malam Pak Pendeta. Sehat Pak. Nanti habis ini makan ya. Oke, makan nanti dikirim ke tempat masing-masing ya. Makan di rumah masing-masing ya habis ini. Iya, di rumah masing-masing. Malam Pak Erik. Selamat malam Pak Erik. Malam Pak Erik. Malam Pak. Sudah naik ke atas. Jam sudah naik ke atas. Mana? Pak Erik ada. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada kata sambutan Pak Erik. Bagaimana kabar Mas Nur? Waduh. Saya muter terus ini. Jam sudah naik ke atas. Loh, Tante Ita. Tante Ita. Masih di kamar mandi. Loh, Tante Ita. Ita. Hai. Halo Ita, apa kabar? Halo Ita. Bye. Pak Erik ngobrol salam. Tak masih di Bagaimana? Lupa katanya penghargaan untuk pendeta jemaat hari Sabat. Pak Erik kata sambutan dulu untuk keluarga. Oh iya. Silakan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama pribadi, keluarga dan semua jemaat Tanjung Perak
menyampaikan rasa duka yang mendalam. Mohon maaf bahwa mungkin kami tidak bisa hadir secara fisik, hanya bisa dengan Zoom ini, tapi percaya dan yakin doa kita kepada semua keluarga besar yang berduka diberikan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita semua diberikan ketabahan serta juga diberikan kesehatan. Saya percaya dan saya yakin bahwa almarhum juga sudah berbuat banyak untuk jemaat Tanjung Perak. Jasa-jasanya tidak dilupakan. Tuhan memberkati semuanya. Semoga apa yang terjadi, apa yang dialami oleh keluarga itu, keluarga yang berduka, mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai. Bagi Pak Berti dan keluarga besar, salam damai dari kami di Surabaya. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai keluarga besar Mau. Kedukaan itu tidak akan pernah bertahan lama. Semoga sukacita itu tetap bersama kita, karena kita akan tetap selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. John, sini. Amin. John, Amin. Amin. sini. Amin. John, bilang dulu halo sama oma-oma. Halo oma-oma, opa-opa. Halo. Halo, Sian. Adon. Halo, Pendeta Muda Ryan dulu ngomong. Ini. Pendeta Muda Ryan. Ngomong dulu katanya. John, ngomong dulu. Halo. Ryan. Keluarga Karoin Song, dia kan mewakili. Halo oma dulu. Halo oma, opa. Bilang dulu, halo oma, opa. Baik dulu, baik dulu. Halo. Aduh. Hai. Ganteng Ini pasennya. Kecil namanya. Apa dulu yang paling Kita Muda Saroin Song mungkin ada yang mau bicara. Shalom, shalom. Om, tante, kakak adik. Hai Michael. Keluarga besar. Selamat makan. Mewakili apa ini? Keluarga Sarinsong. Halo. Pendeta Ryan. Itu siapa nanya? Luar biasa. Ini di Manado ini. Kembali mengucapkan turut berduka dan tentu ada penghiburan yang sejati dari sorga. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bersyukur reuni ini rasanya sudah seperti di sorga ini. Walaupun cuma sementara. Melihat keluarga besar, kawan Nuah, khususnya kita punya om, tante, adik selama masa kecil. Dan juga di saat yang sama, sabar dalam kesesakan. Biar itu suka, banyak juga duka, masih di padang gurun dunia. Lalu juga menghadapi kenyataan bahwa Kak Maya sedang nggak sama-sama. Ini semua sabar karena sifatnya sementara. Benar, tadi sudah dikatakan. Lalu selalu kita bertekun dalam doa. Komunikasi hubungan dengan Tuhan berhenti dalam suka duka. Kita percaya pertemuan ini, kalau nggak ketemu lagi berikut, ketemu di surga, no? Pasti. Amin. 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 Aman. Boleh naik kemana? Naik kemana? John. Ryan suaranya sudah seperti pendeta Saronsong muda yang dulu itu. Oh iya, tadi pendeta Saronsong. Dan mana Michael? Suaranya sama bapaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, suaranya seperti bapaknya dulu saya kenal pertama itu. Puji Tuhan. Suara bapaknya udah beda. Dia
Dia dulu urus-urus tahun itu kan masih. Malam ini ada Bu Pola Bawatan. Ada. Jatuh, awas jatuh loh. Itu loh bertiga begitu kontak tuh tali pakamari. Ada Pola Bawata ini, gimana dia Pola? Mana Pola? Mana Pola? Ini Pola ada, tapi fotonya nggak ada. Iya Pola. Salam Pak Dias, PD Kalsilia DP foto no? Sudah Jo, masih tidur tuh orang. Waktu di Amerika. Amerika masih gelap. Masih apa kabar? Orang di sana. Tini apa kabar Tini? Oh masih hampir siang, pantasan gelap. Aduh pendeta Abe doe. Iya. Pendeta Abe. Pendeta Abe bikin aku cemburu Pendeta Abe. Bang itu. Iya mana tuh Muka? Masih gelap kete. Pendeta Abe, apa kabar? Kok cuma Pendeta Abe notot orang dan? Nenek palia muka, nah ini baru dapat palia muka dang. Pak Weli Angko. Ini kok lagi Zoom. Pak Berti. Rukun Tamang, bendahara toh? Pola dulu. Iya, bendaharanya Rukun Tamang dia. Iya Pak Weli, apa kabar? Isi akan tuh uang kasnya Rukun Tamang. Pak Weli, apa kabar? Kabar baik, Pola. Kabar baik, Pola. Baik-baik semua baik-baik. Orang reken kurang ada lihat di Facebook tuh anak sok kawin ndak undang 4 orang di Amerika. Bukan main. Ada pesawat dari sana kemari. Siapa bilang? Martu ikan bakar dapat dengar kok. Ikan bakar dapat dengar. Pola aja bakar. Bu Pola mana videonya? Nggak kelihatan videonya. Ini kan masih udah tidur lagi, mata sudah bukan no deng talinya. Oh. Jadi dia gelap. Masih gelap di sini. Iya, gelap karena setengah malam. Iya, bukan hampir siang. Hampir siang. Hampir siang ini. Iya, hampir siang. Di sini yang malam. Betul. Kalau di Amerika nanti siang baru dong pemuka ada palia. Malam belum boleh ada palia dong pemuka. Jadi kalau malam bersembunyi dang. Kalau malam ini kan masih batutu istilahnya. Oh. Hampir pagi kita subuh, jadi masih baslimut itu. Iya betul Tim. Dalam korpos di sebelah masuk. Ada no. Biar dalam salam kali aja. Salam juga tebut. Makasih kata. Saudara Budi Pesuarja dapat dengar. Makasih Bud. Kurang tunggu di Amerika. Khusus goros Joko itu suara. Kira soalnya enggak ada. Masih depan dulu. Udah mau tunggu kata di sini. Ya, sabar-sabar Jo, karena ini masih corona ini. Kalau itu dia. So 6 tahun enggak ke sini? So 6 tahun katanya ke sini. Doakan tuh corona baik-baik. Orang bilang bulan Oktober, kita bilang enggak bisa karena masih corona, enggak mungkin kita ke sana. Itu dia, Le. Kalau dulu kerja sendiri toh, sekarang berdua. Sekarang berdua, no? Jadi semuanya datang. Sebelah ini mau ikut dia. Oh iya dong. Oh mesti ikut dia. Kalau kita sendiri sekarang sudah kuat berjalan. Ada tuh pegang-pegang pak kita berjalan. Sebelah ini pegang pak kita. Iya no. Iya no. Mesti naik kursi roda. Nanti kita siapkan kursi roda. Aduh. Kita rumah makan ini. Hah? Iya. Dia kira apa itu mama muda? Mama muda.
Siapa? Kok kamu mau mama muda? Kalau mama mudanya jahat, kamu dicubit-cubit loh. Kalau kamu nakal nanti sama mama muda dikurung di gudang kamu. Kok mama muda? Apa Sion menyanyi? Dia kata suka mama muda. Kita bilang kalau mama mudanya jahat, nanti kamu dikurung di gudang kamu. Jangan mikir-mikir, aduh, kata ini Oma ini dan Oma ini dia dan bukan main ini Oma ini. Oma, bagaimana dia mama nyanyi mama muda. Papa masih bingung-bingung dia saya bilang mama muda. Dia tanya, Pak, jadi cari mama muda. Siapa bilang? Sean tanya pada Papa. Pak, jadi kata cari mama muda. Waduh. Bukan nggak tuh cari mama muda, tapi cari mama yang Jeli tertawa Jeli. Aduh, Sean ini. Sean yang mau cari Akang kata. Bantu anak-anak kecil yang belum. Coba jangan cari ya. Sean, sini dulu. Sini. Yang kaget so ada tuh yang tunjuk-tunjuk. Sini, apa cari apa? Cari apa? Tanya mama muda. Mama muda. Buka body mama. Begitu, Kok gitu, Cek? Ya. Gogo bareng. Dia agak panas loh, Mike. Kasih obat apa? Triaminik. Batuk loh. Oh. Agak hangat kepalanya. Tapi dia punya vitamin sudah kasih dong. Pak Erik, bagaimana semua jalan lancar, Pak Erik? Ya, Pastor. Bagaimana semua jalan lancar? Puji Tuhan lancar. Oh, amin. Mau bawa dengan siapa, Sean? Sean mau bawa dengan siapa, Sean? Saya bilang itu sana yang pakai nama Imas itu Pak Erik. Cari-cari. Om Berti, bagaimana kabar? Sehat? Berti suaranya dapat dengar. Pak Berti masih imut. Suara Pak Berti tidak dapat dengar. Lagi menikmati. Itu. Lagi menikmati. Lah iya, Pak Pendeta Saron sok mepet terus, cemburu aku. Itu kok dia efek dari efek selapur. Selapur kan dingin toh. Ini dia efek tuh dingin. Kemana-mana tuh orang sedang ke toilet nih mau dua-dua. Ya, Surabaya sudah panas sendiri lagi. Kita doakan Pak Erik segera. Aku apa kata Pak Weli? Pak Erik ini dia mau jadi orang Polda dia. Mau aku kata Pak Weli juga. Kita suruh doakan pakai baju merah itu. Nggak tahu bukan. Baju merah waktu udah masuk di Perak tuh baju merah tuh. Ya, sebetul itu. Sebetul itu pendeta kan? Betul. Doakan Jo. Kita suruh doakan tuh baju merah itu. Iya. Berarti Om Erik ditunggu undangannya Om Erik. Ya. Bagaimana Pak Erik duluan lah.
COVID aja. Mumpung COVID, hemat. Apalagi lihat kumisnya semakin tebal begitu kan? Saya lihat tuh tadi, aku lihat semalam tuh lengket sekali tuh berdua itu. Waduh, fotonya cuma buat saya aja itu fotonya berdua itu. Dan orang lain tidak melihat. Di mana Pak Erik berdua lengket? Di mana? Jangan, itu rahasia. Belum bisa. Tapi orang India cuma yakin foto Pak kita tidak mau diekspuskan karena orang tahu kita cuma simpang. Oh, nanti orang sogok deng cakalang Om Weli. Kalau pendeta tahu belum bisa. Belum bisa. Nanti soalnya kalau dia meledakkan susah nanti. Orang tunggu dengan sabar. Harus lapor Pak Weli soalnya. Pokoknya orang jomblang. Kapan waktunya yang tepat? Di waktu yang tepat semasa COVID. Biar Tuhan yang atur. Oh, iya. Semoga COVID segera selesai. Amin. Ya. Orang doakan COVID supaya baik-baik, no? Tapi puji Tuhan, Pendeta AB, sahabat kemarin gereja Perak penuh kita perjamuan. Rupanya rindu semua jemaat itu. Saya lihat di Facebook. Ada di foto. Kita hanya diakan 30 orang, ternyata yang datang 50 lebih. Itu cukup rotinya. Ya akhirnya roti yang besar kita kecil-kecilkan. Yang penting masih rasa roti, no? Jadi roti yang besar biasa di Perak dibagi 2 sudah. Jadi kecil-kecil. Bukan cuma lambang, biar cuma kecil sekali, yang penting ada. Ada. Oma itu dia mau ambil 3. Oma Lulu mau ambil 3. Opa Weli. Iya. Kali-kali Perak itu gabungan ke Selapur. Kalau sudah aman. Kalau di sini belum bisa, nanti kalau aman. Belum bisa. Oh, masih belum buka ya? Belum. Ya. Kita itu masih tamannya sudah disiapkan penyertaan taman. Tetapi masuknya di alam. Oh iya. Bukan karena di dalam belum ada izin. Jadi sahabat depan kami di bawah-bawah pohon lagi, tapi karena luas kan, bawah pohon. Ya pokoknya Tuhan berkati semua sehat. Amin. Jadi kalau yang lalu Perak banyak yang menikah, kali ini kita berduka 2A sama Mawu, ya mudah-mudahan sampai di sini sajalah. Sampai di sini saja, mudah-mudahan keluarga Mawu, keluarga 2A, yang rencana nanti mereka juga mau bikin penghiburan lewat Zoom. Oh, tanggal berapa ya? Kalau enggak salah mereka hari Selasa ya Pak Pendeta Del ya? Besok. Oh besok Senin ya? Besok. Oh gitu. Besok. Langsung langsung di tempat. Langsung di tempat tapi katanya tambah sama Zoom juga ya? Iya boleh juga kalau mau. Dia minta dilayani di rumah. Tapi dia nggak ngundang orang. Hanya keluarga dan majelis katanya. Soalnya jam 9 ke depan tutup, lewat belakang aja. Iya. Ya mudah-mudahan lah Tuhan berkati kita semua diberikan sehat. Ya sudah rindu. Ada waktu khotbah Pendeta AB lewat Zoom, enggak apa-apa ke Perak. Hari Rabu begitu Pak Pendeta, atau buka Sabat Pak Pendeta AB. Rindu kita mau dengar suara Pendeta AB. Kapan saja pas kalau enggak ada acara di sini, no? Iya.
Ya gitu ya. Ya. Oke, jadi Pak sudah bisa. Berti. Selamat malam Pak Berti. Ya. Oh, mute. Malam semuanya. Selamat Di malam, mute Pak Pak Berti. Good night. Kepada keluarga, Om Berti, Ibu Selga, Alan, dan Caroline. Om Berti salam dari Agape. Ya, Oma-oma dan dari ya. Agape. Jelly. Sampai kita bertemu lagi ya. Kita pamit ya. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati semua. Amin. Sama-sama. Semua Tuhan berkati semua. Om Erik, Tuhan berkati Om Erik. Sama-sama. Terima kasih Jelly. Tuhan berkati. Ya, amin. Oke, selamat malam semua. Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati Selamat semua. malam. Selamat malam. Pak Edi, Pendeta Del, semua selamat malam. Belum tidur tak? Iki. Hah? Oh, lagi ngapain? Nah itu Mami udah tidur. Udah tidur dia. Tidur dia. Ya, Din. Di sana sudah Go. tidur, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Keno, silakan diakhiri dan memberkati. Jam 9 di sana. Nih. Ya, wes, tidur deh. Ya. Tidur ya. Aku juga mau tidur. Udah ini, baru selesai nih, Sum. Ya, baru habis masak dia. Mau mak. Serta tambah satu lagi, Kak. Tambah satu, lo katanya baru umur 50-an. Satu laki. Orang Manado. Pam Korompis. Beli, ada famnya beli. Nah. Stroke, setengah stroke. Kak, cakalannya Pendeta John kemarin ketinggalan ternyata ya? Cakalang. Tak cari nggak ada ya? Cakalangnya Pendeta John. Cakalangnya Pendeta John. Yang kita beli di Armaditi. Hah? Nggak tahu, nggak ada di rumah, nggak ada. Mungkin di meja-meja sama kue-kue kali digodol kucing atau apa? Anjing? Hah? Ayo. Berarti digodol kucing kali, kan sama-sama kue, tas-tas kresek. Nggak ada ya di sini.